Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami berdua, Tempakul Bersaudara Official. Buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Yuhu, check it out. Here I come. Here I come. Oke, guys. Kali ini kita sama si Arman lagi ya. Kemarin sama adik saya ya. Masya Allah adanya men. Oh iya kak? Sekarang masih di sini kan? Atau sudah Masih. pulang? Dia ini lagi sekarang. Ada kegiatan ya. Diundang apa namanya? Buat ngebersihin toilet. Kencana yo. Dia lagi ada kegiatan guys. Jadi mungkin hari ini kembali lagi Arman dan saya. Oke? Jadi temanya hari ini apa kita man? Ngupas-ngupas masa lalu bagus ya guys? Boleh, Ya? bisa. Oke, kita ngupas-ngupas masa lalu aja sambil ngobrol-ngobrol santai ya kan. Ini gua pesenin buat kalian ya, nonton video ini jangan pas lagi kerja ya. Jangan pas lagi melakukan kegiatan aktivitas. Takutnya apa? Mengganggu kegiatan kalian. Nanti ada apa-apa kan dimarahin dulu. Huh, sudah bilangin kok. Yang jelas feelnya anda dapat men. Betul sekali. Kalian nonton pas sudah makan malam, ngumpul sama keluarga. Waktu santai lah. Waktu sendiri. Waktu chills, ya kan? Iya, sama keluarga ngumpul, santai, sudah ada kegiatan, nyantai-nyantai sambil menunggu waktu tidur. Nah, Nonton ini bakal bermanfaat buat kalian ya. Oke, kita langsung saja. Ini kita ngebahas pengalaman pribadi masing-masing. Tempakul itu kenapa sih? Tempakul ini sebelumnya kayak apa sih? Terus kehidupannya Tempakul nih apa-apa aja kru-krunya. Sebenarnya kami ini nggak cuma berdua, tapi di belakang layar tuh ada juga kayak beberapa kru, beberapa teman. Cuma karena mereka juga sibuk ya man ya. benar. Dengan kegiatan Iya, masing-masing. sibuk juga Ada yang kan. sudah kerja, ada yang masih sekolah. Yang selalu update itu kami berdua. Tapi ketika bareng-bareng pas ngumpul tuh nanti kita bisa sampai bareng-bareng lagi. Ya, Nanti pas momennya dan waktunya tuh pas ya. waktu yang tepat ya men. Benar sekali. Nah, kebetulan nih, ya kan, kita akan bahas masa lalu kita, kisah-kisah masa kecil atau gimana ya kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kisah kami berdua ini ya bisa jadi motivasi buat kalian, terus bisa jadi momen yang membuka kepala kalian. Artinya, wah betul sih, memang benar-benar ya. Jadi bisa jadi hal bermanfaat buat kalian. Kami akan ngupas-ngupas dan mengisahkan sedikit pengalaman kami. Ya, sedih guys, asli sedih sebenarnya. Asli. Di balik canda tawa kami ini sebenarnya ya ada juga sih momen-momen yang sebenarnya kami itu nggak kasih perlihatkan. Cuma karena kami ini memang menghibur kalian, kami selalu membuat yang terbaik buat kalian. Pengalaman-pengalaman ya, mungkin cocoknya itu momen yang sangat paling indah di dunia itu ketika kita itu masih memiliki sosok kedua orang tua. Benar. Iya kan? Benar sekali men. Benar nggak man? Benar. Ya, Karena orang tua itu sangat penting bagi kita. asli banget. Banyak betul mereka tuh ya perjuangan, pengorbanan, terus hal-hal yang mereka tuh lakuin buat kita. Dan waktu yang terlemakan, waktu yang terbuang buat kita. Berapa banyak orang tua yang rela berkorban demi anaknya bisa hidup bahagia. Ya, kerja banting tulang ya kan. Terus ibu juga ngurus suami, ngurus anak juga kan. Perjuangannya ketika melahirkan 9 bulan mengandung ya kan. Iya benar. Itu momen yang sangat dirinduin. Dan ketika kalian melewati momen itu dan masih memiliki momen-momen itu, manfaatkan benar-benar, terus gunakan sebagai pengabdian kalian kepada kedua orang tua kalian. Benar. Ya. Dan gini men, ada 5 yang air yang tidak bisa kita gantikan, yaitu air 5 itu di seorang ibu. Seorang ibu. Nah, yang pertama air ketuban di saat mengambil kita.
Kedua, air darah di saat melahirkan kita. Mm-mm. Yang ketiga, air susu menyusui kita di saat waktu kita kecil. Benar. Itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Mm-mm. Duit atau waktu tidak bisa digantikan. Dan keempat, air keringat saat mengasuh kita masih waktu kecil. Iya, mendidik kita, mengasuh kita, membesarkan kita ya. Benar. Dan kelima, yaitu terakhir, air mata di saat ibu berdoa Ya Allah. demi mengharapkan anak-anaknya bisa hidup dengan bahagia dan tenang dan tentram. Betul. Itu air 5 yang tidak bisa seorang anak menggantikan. Berat banget ya perjuangannya ya, asli ya. Kedua orang tua ini ya, betul ya. Benar. Dan kebetulan ya guys ya, saya sama Arman ini kalau saya sudah nggak punya orang tua, dua-duanya sudah meninggal. Cuma sebenarnya ada orang tua kandung perempuan saya ya, yang sampai saat detik ini saya belum pernah melihatnya, sosok beliau itu, ya kan? Beliau yang melahirkan saya. Jadi saya nggak panjang lebar, memang mudah-mudahan beliau yang menonton video saya ini dapat melihat ya, beliau juga masih hidup, terus nonton, oh ini yang selama ini aku cari, anak yang selama ini aku cari ya, mudah-mudahan. Saya mau doakan mudah-mudahan Ya, ketemu amin. sama ibumu cepat. Dan untuk si saudara kita Arman itu sebenarnya baru-baru ini juga ya, kehilangan sosok ibu yang mana. Benar sekali. Di bulan 3 di tahun ini. Itu yang waktu kita vakum-vakumnya man ya. Ya, waktu aku. Makanya untuk masalah ini kita agak kurang fokus misalnya dari beberapa tahun kemarin untuk membuat konten karena ada suatu pekerjaan atau sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Salah satunya itu kemarin saya kehilangan sosok seorang ibu. Ya. Pentingnya bagi saya seorang sosok ibu. Bukan hanya sosok seorang ayah yang penting juga, tapi yang lebih dominan ibu karena Kamu lebih dekatnya sama ibu lebih dekat kan? karena yang bagi saya anak laki-laki itu lebih dekat dengan ibu men. Iya. Tapi nggak menjamin semua. Kalau saya memang lebih dekat dengan ibu sosok. Iya ibu. betul sekali. Iya, it's true. Ayah tuh juga ini sih, cuma mungkin karena ayah ini juga sibuk bekerja ya. Kita tuh kadang-kadang yang paling banyak dilihatin momen-momennya ketika di rumah itu sosok ibu. Ya Benar, waktu kecil itu ya. Benar. Karena ayah tuh kan pas sore aja ya pulang kerja ya. Pulang kerja. Iya. Terus jadi kalau Arman sendiri ini masih ayah masih Kalau ayah alhamdulillah ibaratnya sehat, masih ya, sehat. mudah-mudahan ya. Cuma ya untuk sekarang namanya juga sudah umur. Bukan tidak muda lagi. Umur sudah hampir kepala 7. Banyak ya penyakit-penyakit ya tua lah. Ya kalau banyak tahu lah kayak apa penyakit orang tua kan. Ya asam urat lah ini bla 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 lah pokoknya. Tapi gimana nih man? Setelah kamu merasa kehilangan sosok orang tua ini, gimana kehidupanmu? Asli men, sunyi tanpa adanya seorang sosok ibu tuh. Yang support ya? Tidak ada yang support, tidak ada yang memberitahu Iman ini tidak boleh, ini itu tidak boleh, tidak ada. Di situ kekurangan, sangat kehilangan kita. Rasa kehilangan. Yang biasanya kamu tuh ada di rumah ngelihat canda tawa segala macem ya. Sekarang tidak, itu semua sirna men. Sirna ya. Sirna semua. Yang tadinya tiap pagi saya bangun dari tidur, saya melihat sosok ibu sedang bekerja, pengerjaan yang ada di rumah dikerjai. Canda, bener yang tadi kamu bilang, canda tawa itu selalu tergambarkan ketika setiap hari saya. Hari-hari tergambarkan senyumnya, wajahnya manisnya, cantiknya, raut mukanya itu tergambar indah lah. Tapi kalau untuk sekarang men, itu semua sirna men. Iya. Nggak Itu ada lagi. momen yang sangat apa ya? Betul-betul sewaktu itu kita berada di momen yang wah banget deh hidup ini ya. Wah banget. Artinya masih memiliki kedua orang tua itu sudah bersyukur banget sudah, alhamdulillah banget man ya. Walaupun istilahnya makan seadanya. Seadanya bener, tapi makan sama orang tua itu cool banget, asli banget. Suasananya tuh ya ampun. Tidak bisa dibeli dimanapun men, tidak ada yang jual. Tempat sandaran, tempat curhat, Keluh kesah itu ada. Benar. Iya. Kalau sekarang ini kita ndak ada sosok beliau itu
dengan iman yang naik turun tuh kadang-kadang gimana juga ya man ya. Iya. Ibaratnya kayak kamu kan sudah kedua orang tua istilahnya kan jarang ketemu atau Sudah ibaratnya nggak ada. sudah nggak ada lah Iya. ibaratnya. Heeh. Kalau kayak saya ini kan ibaratnya hanya tinggal satu. Iya. Itu rasanya hati yang tadinya utuh itu kayak tinggal setengah. Karena kehilangan, kesedihan, kesunyian setiap hari. Beda sama yang dulu. Dan itu aku dengan fokus kerja, akhirnya aku lupa waktu dengan mengurus Kedua orang tua. mengurus ibu Ibu. pasca operasi itu. Terus sakit man ya? Sakit Sakit apa gitu man? kanker. Oh, itu sudah berapa lama kanker itu? Kanker apa man? Kanker usus organ. Berapa Jadi, lama satu sakitnya itu sudah? sakitnya itu dari tahun 2020. Itu tidak mau dioperasi awalnya karena takut bla 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 dari pihak keluarga atau pihak dari ayah juga tidak menyetujui hal tersebut dan ibu juga masih ragu. Dan akhirnya di tahun ini itu di bulan 1 pasca operasi, di bulan 1 di bulan 3 pas kemo mau ke kemo keempat, seharusnya kan kemo sampai 6 kali, keempat sudah gak sanggup badannya karena fisiknya juga sudah tua kan. Itu di situ aku merasakan ya Allah, betapa berharganya seorang ibu tuh bagiku. Di saat sakitnya itu, terutama yang aku masih nyesal sampai sekarang, itu ketika ibuku diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah lebih sayang ibu saya. Itu pas ibu saya sakaratul maut, posisi saya tidak ada di rumah sakit menemani sosok Iya, ibu. itu sama juga. Itu penyesalan. Aku juga ngalami hal itu waktu itu pas waktu mama di rumah sakit juga. Iya. Namanya nggak ngerti juga aku man. Aku tuh nggak ngerti sebenarnya. Oh kayak gini sekalinya orang sakaratul maut itu ya. Iya. Kan waktu itu kan di rumah sakit ICU kan. Jadi aku bertiga aja nih man. Aku, ayah, temenin ibu. Cuma aku sama ayah ini ganti-gantian. Ayahku tuh keluar istirahat. Aku di dalam. Pas aku di dalam, ya kan? Kok kulihat kan ada selang juga dalam hidung ya, nggak ngerti juga selang itu apa ya. Iya. Jadi sudah masuk habis isya sekitar jam 8:30 ke atas itu sudah ada momen-momen yang sebenarnya ngasih tanda di situ. Cuman namanya kita masih kecil ya. Aku masih kecil juga mana enggak tahu. Jadi kok sudah ngorok. Ngorok ini kenapa? Ya kan aku bingung, aku panik. Posisinya aku juga enggak enak ngebangunin bapak kan. Karena beliau ini capek juga kan setelah semalaman ngejaga kan. Jadi aku ini manggil dokter, coba itu. Kamu tahu di ICU itu bisingnya bukan main ya. Maksudnya bising itu bunyi alat sudah tuh ada alat jantung tuh nah. Tit 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 tit. Kemarinnya tuh sudah ada kamar sebelah yang meninggal. Depannya lagi gak lama kemudian meninggal. Nah, momennya hari ini aku ngalami momen sama orang tua aku tuh pas berdua aja. Aku keluar ngasih tahu dokter, pas sudah kembali innalillahi wa beliau sudah tidak ada. Kalau aku ini men, kita lanjut ya dengan omonganku yang tadi. Di saat orang tua aku berpulang ke rahmatullah, posisi saya tidak ada di rumah sakit atau menemani ibu saya. Saya hanya mendapat kabar melalui telepon dari ponakanku yang nunggu neneknya, yaitu atau ibu saya. Pade, nenek sudah tidak bisa bicara. Oke, saya ke sana. Saya masih di perjalanan, di tengah jalan, telepon lagi ponakan saya. Pade, nenek meninggal dunia. Pas sampai sana, pas sampai sana saya sudah melihat ibu saya itu terbaring kaku.
kepala yang diikat dan dengan tangan yang diikat dari pihak rumah sakit. Di situ saya shock, tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi saya coba untuk tabah. Saya mengantarkan ibu saya ke rumah untuk mengurus pemakamannya, segala apapun. Sampai ikut memandikan jenazah ibu saya. Sampai dikebumikan. Dan habis dikebumikan itu, men, yang tadi suasananya itu rame di rumah, seketika sunyi. Benar banget, benar. Yang tadinya istilahnya kita pulang itu assalamualaikum mak, sekarang tidak ada lagi. Yang hanya kita bisa panggil ayah, ayah. Tidak ada sosok seorang ibu lagi. Itu saya yang merindukan sampai sekarang. Itulah pentingnya ibu buat saya. Betul. Kehilangan tuh ya rasanya gimana banget sih. Iya, apalagi kita ini, aduh, yang tadinya tiap hari kita lihat, yang tadinya tiap hari ada masakin kita segala macam, ngebuatin minum, Semua sirna, men. sirna, iya asli. Aku tuh waktu kehilangan kedua orang tua aku cuma jaraknya 2 minggu. 2 minggu ini. Ibu duluan baru ayah. Allah Akbar. Itu 2 minggu. Kena mental itu, men. Mental banget loh, hancur. Asli ngedon, asli mental. Saya aja yang satu kehilangan sosok orang tua satu aja, yaitu mental tuh goyang, men. Asli. Goyang. Apalagi saudara kita ini ya, guys. Dia 2 orang dengan kedua orang tuanya meninggal dengan waktu hanya jarak seminggu. Itu bukannya lama loh, guys. Itu singkatnya seminggu jarak dari ibu atau bapak yang pergi dahulu. Ibu atau bapak yang pergi dulu? Ibu dulu. Kalau waktu ibu tuh aku masih guncangannya tuh gak seberapa. Cuma pas kelihatan kedua ayah ini, aku sudah mikir di kepala. Ya Allah. Ini kayak apa sih ke depannya aku ini? Aku nih kayak apa ke depannya itu, terus aku tinggal sama siapa? Aku siapa yang masakin aku lagi gitu loh. Iya. Masakan ibu emang the best ya, men. Ampun. Sunyi rumah tuh. Asli. Keluarga kan punya kehidupan masing-masing. Benar. Iya kan? Nggak mungkin tinggal bareng-bareng lah, nggak mungkin. Ya, apalagi yang sudah bersuami, suami istri segala macam. Pamanku juga sudah ada istrinya, punya rumah juga. Anjir, gue bilang, ya Allah, aku harus ke depannya kayak apa sih? Kok nggak adil banget sih kehidupan ini perasaan. Ya, aku tuh sampai, mukul jendela, aku mana asli, mukul jendela, teriak seteriak-teriaknya aku. Ya Allah. Aku malah berdoa, sekalian aja ambil sudah, sekalian aja matiin sudah ya Allah. Aku nggak tahu mau hidup kayak apa. Saking stresnya. Stres sudah kepala aku. Tapi Allah. untuk alhamdulillah istilahnya kamu udah sampai, kan banyak sekarang kasus bunuh diri stres kan, stres, depresi, tekanan. Tapi syukur alhamdulillah, ibaratnya Allah masih sayang sama kamu. Alhamdulillah banget, man. Masih diketemukan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Nggak sih lo? Stres, men. Asli gue stres, men. Sempat kepikiran mau bunuh diri nggak sih? Kalau gue tuh nggak ada kepikiran buat bunuh diri, karena istilahnya saya dari kecil kan sudah ada basic diberikan sama kedua orang tua saya dari segi ilmu agama. Jadi kalau untuk kepikiran untuk bunuh diri itu jauh, men. Tapi yang aku nyesal gini, kenapa di saat ini istilahnya saya yang dulu saya tidak punya apa-apa, pekerjaan tidak ada, orang tua saya diambil, dan sekarang saya sudah ibaratnya uang tuh ada aja, maka berlebih buat saya sendiri, tapi orang tua saya itu pun tidak bisa menikmati. Itu sakit, men. Sakit itu. Benar, benar. Tumpahkan, Bang. Iya sih. Udah apa? Cerita, Bang. Sakitnya lu, perasaan lu, kehilangan tuh. Gak apa-apa, ceritain aja. Dulu istilahnya gini, men.
Aku kan anak bungsu dari 4 saudara. Tahu sendirilah anak bungsu itu gimana. Apesnya itu di anak bungsu. Saudara-saudara yang lain itu tidak mau tahu. Bukan saya mau ibaratnya mau menceritakan kejelekan atau aib dari saudara-saudara saya. Cuma lumrah lah pasti di semua di sana pasti sih mengalami Kehidupan banyak keluarga. kehidupan keluarga macam-macam lah. Salah satunya mungkin yang saya saat ini yang saya rasakan seperti itu, mungkin ada mungkin di antara kalian. Di saat istilahnya yang lain acuh, tidak peduli dengan kedua orang tua, seakan-akan saya yang bungsu, saya yang lebih ditonjolkan. Padahal di saat itu masih orang tua saya ada, yaitu terutama ibu, saya tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Apa yang kita bisa saya banggakan buat orang tua? Apa yang bisa saya kasih? Tidak ada. Yang hanya kita bisa kasih hanya berbakti. Itu pun yang tidak bisa saya lakukan dengan maksimal. Toh nyatanya untuk sampai sekarang itu tidak bisa lagi, kan. Yang tadinya kita kembali yang ke omongan yang awal, yang kemarin yang tadi sebelumnya. Yang tadinya aku tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Aku tidak bisa orang tua beli ini, beli itu, mama pengen ini, pengen itu. Saya tidak bisa membelikan semua. Tapi kenapa ya? Pas momennya Momennya ini ketika saya ada rezeki yang berlebih, bahkan dari diri saya pun lebih kalau Cukup dulu lah. lebih cukup lah. Kalau dari dulu malah kekurangan. waktunya kamu ini bisa ngebahagiain sebenarnya. Iya, waktu ini saya bisa ngebagian ibaratnya apa yang orang tua saya minta, istilahnya bisa saya Bisa lakukan. ngasih, iya. Semaksimal saya. Dan saat itu ya Tidak bisa. orang tuamu diambil. Yang hanya bisa saya lakukan ya itu hanya tinggal satu ini untuk sekarang. Tapi syukur alhamdulillah, men, saya masih bisa sempat membahagiakan orang tua saya, yaitu ayah. Walaupun memang sebetulnya masih sangat sakit di hati ini, men. Belum bisa membahagiakan keduanya, hanya salah satunya bisa. Gua tuh sempat ingat waktu lu pertama kali kerja ya, lu ngomong mau naikin haji ya. Iya. D'accord. Keturutan. Iya. Dan tiba-tiba kita sudah lama nggak kontak-kontakan, ada sekitar berapa bulan man ya? Ada 2 bulan. Lu WA. 3 bulan lah. Tahu-tahu ngasih kabar ini ya. Iya, orang tua nggak ada sudah. Di situ asli mental aku down. Aku tidak bisa berpikir apa-apa. Yang ku hanya ngelihat tubuh ibuku yang terkaku, terbaring terkaku. Tidak ada daya apapun. Lu ikut ke pemakaman juga, Ikut ngurus masuk ajan ke dalam. Tapi di saat itu aku syukur alhamdulillah istilahnya, men. Melihat terakhir kalinya wajah ibu itu seperti kayak orang tidur, bukan orang yang meninggal. Berseri mukanya itu, ya Allah. lepas sudah kan, Lepas sudah. ikhlas man. Iya, tapi kalau untuk sekarang aku ya coba ikhlas. Cuma ikhlas ya emang ikhlas bisa. Segampang yang Segampang yang diomongkan. yang dibicarakan ya. Ikhlas memang bisa ikhlas. Cuma rasa penyesalan itu yang tidak akan bisa tergantikan, men. Tidak akan bisa terhapuskan. Penyesalannya itu di saat orang tua saya itu sakratul maut yang mau diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Lu nggak ada ya? Saya enggak ada di situ, men. Mungkin kamu pernah ngalamin Ya itu, benar. Sama yang pernah gua alami waktu itu kan, nggak ngerti sama sekali. Kalau waktu itu saat itu gua ngerti, mungkin gua ngebantu juga kayaknya, ngetalkin ya kan. Sampai orang tua saya itu pernah ngomong, itu apa ya ibu saya itu
pasca Almarhum ya? ya almarhum ibu saya itu pasca setelah operasi kemo itu dia sempat ngomong gini, pesan terakhir dia, Man, jaga kakak-kakakmu, banyak mengalah dari mereka karena mama mama yang menurut mama nilai kamu yang lebih bisa mengerti ya mak, itu pesannya. Dan bilangin sama kakak-kakakmu atau saudara-saudaramu, hindari hal-hal maksiat, jauhkan, ingatkan, itu pesannya mak. Sampai sekarang cuma itu ungkapan ini tidak pernah kuomongkan ke saudara-saudaraku lain, dan abang-abangku tuh tidak ada yang tahu pesan-pesan terakhir, hanya yang diungkapkan sama aku aja. Untuk pesan terakhir bagi seorang ibu, karena saya tidak ada ibu men untuk sekarang ini. Lu ceritain Man. Ibu, maaf. Aku harap ibu yang ada di sana dijaga Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kepada kekasih-kasihnya. Dan maaf ibu, saya tidak bisa menjadi anak yang ibu mau, tidak bisa menjadi anak yang ibu kehendaki, tidak bisa menjadi anak yang baik, dan tidak bisa menjadi anak yang berguna dan membahagiakan serta membanggakan ibu semasa hidupnya. Terima kasih ibu, karena engkau telah membesarkan saya sampai saat ini, memberi kasih sayang dengan tulus, mengasuh, mendidik saya dan mengajarkan saya berbagai macam hal, banyak hal. Terima kasih ibu. Kuharap engkau baik-baik di sana. Ibu, salam sama para kekasih ibu yang ada di sana, orang-orang yang terbaik yang ada di sana. Tolong doakan aku ibu yang masih ada di sini, yang insya Allah mungkin aku ke depan mungkin bisa akan nyusul, semua orang pasti nyusul ke sana. Betul. Kita di dunia ini cuma numpang. Iya. Hanya numpang ngombe bilang beliau. Momen yang kayak gitu pasti bakal kita lakukan. Ibaratnya pasti kita terjadi. Benar. Ibaratnya sekarang tugas kita ini, mumpung kita masih diberi kehidupan, gunakanlah baik-baik, ya kan? Benar. Gunakan baik-baik, jadikan hal Semaksimal yang mungkin. bermanfaat, ya kan? Terus jangan sampai terlalu depresi ya man ya, Benar. sampai Ada niatan untuk bunuh diri. ya. Jangan dilakukan. Jangan sampai, pokoknya hidup nih indah banget ya. Bisa dicontoh dari kami berdua. Hidup nih indah. Jangan sampai hal-hal yang kayak gini menjadikan lu tuh stuck, artinya berhenti. Lu cuma harus fokus, terus tetap jalani hidup. Jangan dengarkan kanan kiri. Tujuanmu apa sekarang, ya kan? Jalanilah. Kedua orang tuamu Iya. selagi masih ada, sayangilah Sayangi, mereka. betul-betul manfaatkan momen ini untuk Iya. berbakti kepada mereka, ya kan? Sayangi mereka, kasihi mereka, jaga mereka, dan rawat mereka ketika mereka sudah usia lanjut. Betul. Jangan kalian acuh tak acuh kepada kedua orang tua kalian, cuek kepada orang tua Iya. kalian, akhirnya kalian menyesal pada akhirnya. Jangan sampai. Ini contoh buat kalian yang menonton. Karena setelah kehidupan di dunia ini bakal ada kehidupan lagi. Bahkan ada kehidupan selanjutnya yang lebih kekal dan abadi. Itu bukan main lagi. Mudah-mudahan kita ini bisa dikumpulkan bareng-bareng. Amin ya Iya Allah. kan? Jangan sampai terpisah-pisah lah. Amin. Iya kan? Kehilangan tuh, siapapun yang alami kehilangan tuh ya udah enak banget sih rasanya. Bener. Asli berat. Enak Berat. Emang ngomong gampang. Kamu lakukan. Mentalmu goyang. Asli goyang. Oke, mungkin sekian dulu men. Iya. Buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
Mudah-mudahan apa yang kami ceritakan ini jadi bermanfaat buat kalian yang di rumah, buat yang menonton. Dan jadi pelajaran. Iya, benar sekali. Betul-betul manfaatkan momen ketika kalian itu memiliki kedua orang tua, manfaatkan benar-benar. Benar sekali. Jadikan itu ladang pahala, Benar. ya kan? Terus Jadikan itu ridho Allah Subhanahu wa taala. benar. Lu bawa ibadah, doakan kedua orang tua karena di dalam kitab tuh juga salah satu pembuka pintu rizki itu adalah mendoakan kedua orang tua. Ketika rezeki lu seret, mampet, lu cek deh, lu sering nggak waktu sholat tuh mendoakan orang tua, ya? Oke, sampai di sini aja. Buat kalian, tetap jaga kesehatan, update terus, nantikan terus video-video terbaru dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa, dan jangan di skip, nonton video jangan di skip. nonton pas malam hari aja, jangan pas lagi kerja biar nggak mengganggu pekerjaan kalian. Sampai sini cukup itu aja kali ya yang kita bicarakan, yang kita sampaikan. Nontonlah dari hati, maka akan sampai ke hati kalian. Betul sekali. Kayak temanku tadi WA, Mas, coba sekali-sekali bikin dong video yang enggak ketawa-ketawa terus. Ya, sebenarnya sih memang karakter kami seperti ini ya, tapi aku jadi pikir, oh iya juga ya, kita coba deh. Ya, makanya kita sampaikan di sini di ini. Hmm. Ngomongnya juga pas istilahnya. Ya, cukup sampai sini guys ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kami akan update lagi. Kita sampai ketemu lagi. Kita podcast lagi, mukbang lagi ya. Dan bakal seru nantinya. Oke ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.